Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eka Andriani, SKM MSI, selaku dosen pengaku mata kuliah Manajemen Industri Jasa Pangan. Saya Ibu Sabiah Gafar dengan MPN 3 digit terakhir 050. Di sini saya akan mempresentasikan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran bahan makanan. Nah, jadi penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan itu adalah suatu tata cara menata, menyimpan, menjaga keamanan bahan makanan baik kering maupun basah. Nah, baik kualitas maupun kuantitas di gudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporannya. Tujuannya penyimpanan bahan makanan itu adalah menjaga dan memperhatikan kondisi mutu dan bahan makanan yang disimpan, melindungi bahan makanan yang disimpan dari kerusakan, kebusukan, dan gangguan lingkungan lainnya. Kemudian melayani kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan dengan mutu dan waktu yang tepat. Dan menyediakan persediaan bahan makanan dalam macam, jumlah, dan mutu yang memadai. Nah, di sini ada suhu penyimpanan yang baik. Jadi setiap bahan makanan itu mempunyai spesifikasi masing-masing dalam penyimpanan tergantung besar dan banyaknya makanan dan tempat penyimpanannya. Sebagian besar dapat dikelompokkan menjadi ada makanan jenis daging, ikan, udang, dan hasil olahannya. Itu menyimpan sampai 3 hari di suhu minus 5 derajat sampai 0 derajat Celcius. Kemudian untuk penyimpanan 1 minggu minus 190 sampai minus 5 derajat Celcius. Kemudian untuk penyimpanan yang lebih dari 1 minggu itu di bawah minus ada penyimpanan makanan jenis telur, susu, dan olahannya. Itu penyimpanannya sampai 3 hari dilakukan di suhu minus 50 sampai 70 derajat Celcius. Penyimpanan untuk 1 minggu di bawah minus 50 derajat Celcius. Kemudian untuk penyimpanan yang paling lama itu untuk 1 minggu di bawah minus 5 derajat di bawah minus 50 derajat Celcius. Nah, kemudian makanan jenis sayuran dan minuman dengan waktu penyimpanan yang paling lama itu 1 minggu, yaitu 7 sampai 10 derajat Celcius. Kemudian penyimpanan tepung, biji-bijian, dan ubi kering itu pada suhu kamar dengan suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini ada peralatan penyimpanan. Penyimpanan suhu rendah dapat berupa ada lemari pendingin yang mampu mencapai suhu 100 sampai 150 derajat Celcius untuk menyimpan sayuran, minuman dan buah-buahan, serta untuk display penjualan makanan dan minuman dingin. Kemudian untuk lemari es atau biasa kita sebut dengan kulkas yang mampu mencapai suhu 1 sampai 4 derajat Celcius. Dalam keadaan ini bisa digunakan untuk minuman, makanan, siap antar, siap santap, dan telur. Kemudian ada lemari es atau freezer yang dapat mencapai suhu minus 5 derajat Celcius dan dapat digunakan untuk menyimpan daging, unggas, ikan dengan waktu tidak lebih dari 3 hari. Terus ada kamar beku yang merupakan ruangan khusus untuk menyimpan makanan beku seperti frozen food dengan suhu mencapai minus 200 derajat Celcius untuk menyimpan daging dan makanan beku dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian ada penyimpanan suhu kamar untuk makanan kering dan makanan terolah yang disimpan dalam suhu kamar, maka ruang penyimpanan harus diatur sebagai berikut. Makanan itu harus diletakkan di dalam rak-rak yang tidak menempel pada dinding. Itu harus dikasih jarak. Kemudian lantai dan langit-langit dengan tujuan agar sirkulasi udara segar dan dapat segera masuk ke seluruh ruangan, mencegah kemungkinan jamahan dan tempat persembunyian tikus untuk memudahkan pembersihan lantai untuk mempermudah dilakukan stop opnam. Terus setiap makanan ditempatkan dalam kelompok dan tidak bercampur baur. Terus untuk bahan yang mudah tercecer seperti gula, tepung ditempatkan dalam wadah penampungan sehingga tidak mengontori lantai. Nah, di sini ada tata cara penyimpanan. Tata cara penyimpanan itu tempat penyimpanan bahan makanan selalu terpelihara dalam keadaan bersih. Setiap bahan makanan ditempatkan secara terpisah menurut jenisnya, seperti dalam wadah kontainer,
Dan wadah juga bisa dapat berupa bak atau plastik atau lemari yang berbeda. Kemudian makanan disimpan dalam ruangan penyimpanan sedemikian hingga terjadi sirkulasi udara dengan baik agar suhu merata ke seluruh bagian. Pengisian lemari yang terlalu padat akan mengurangi manfaat penyimpanan karena suhunya tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, setiap bahan makanan yang disimpan diatur ketebalannya, maksudnya agar suhu dapat merata ke seluruh bagian. Ketebalan bahan makanan padat tidak lebih dari 10 cm. Nah, penyimpanan di lemari es. Bahan mentah harus terpisah dari makanan siap disantap. Makanan yang berbau tajam harus ditutup dalam kantong plastik yang sangat rapat dan dipisahkan dari makanan lain. Kalau mungkin dalam lemari yang berbeda. Kalau tidak, letaknya harus berjauhan. Lemari es tidak boleh terlalu sering dibuka, maka dianjurkan lemari es untuk keperluan sehari-hari dipisahkan dengan lemari untuk keperluan penyimpanan makanan. Tata cara penyimpanan makanan. Penyimpanan bahan makan kering, suhu cukup sejuk, udara kering dan ventilasi yang baik, ruangannya bersih, kering, lantai dan dinding tidak lembab, rak-rak berjarak minimal 15 cm dari dinding dan lantai. Rak-rak itu berjarak 15 cm dari dinding, lantai dan 60 cm dari langit-langit. Rak mudah dibersihkan dan dipindahkan. Penempatan dan pengambilan barang diatur dengan FIFO, first in first out, artinya makanan yang masuk terlebih dahulu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Terus ada bahan makanan disusun dalam rak-rak sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan bahan makanan rusak. Bahan makanan yang diterima lebih dahulu merupakan yang pertama keluar, sedangkan bahan makanan yang diterima setelahnya dikeluarkan terakhir atau disebut dengan FIFO, first in first out. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.